Saya sedang eksposisi Injil Markus. Ya, saya pikir saya akan meneruskan ini juga, Injil Markus. Kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-9, ya. Pasal 9 ayat 38 dan seterusnya. Saudara bisa melirik juga di perikop sebelumnya itu ya, 33 sampai 37, itu tentang perdebatan murid-murid. Setelah Yesus mengumumkan tentang penderitaannya, kematiannya, tapi mereka malah memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kalau kita membaca 38 dan seterusnya. Kita baca bergantian. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Mari kita berdoa. Saya minta setiap saudara bisa berdoa untuk saudara masing-masing, kita berdoa untuk diri sendiri. Tuhan menyapa kita, saudara juga mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Tuhan berkati untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon anugerah Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh diberi kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Berkati kami semua, berkati perenungan pada pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami dan menyatakan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, perikop ini masih berkaitan dengan respons yang keliru terhadap pemberitahuan Yesus akan penderitaan dan kematiannya ya. Seolah-olah mereka kayak nggak mau tahu, salah mengerti, atau ya memang nggak bisa mengikuti ya apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus gitu. Kita di dalam kehidupan manusia ya, saya akan terus berurusan dengan ini motif ketidakmengertian ini ya. Karena kita sendiri di dalam posisi ketidakmengertian dan Tuhan sabar terus mengajar kita ya. Tapi nanti waktu kita dibuat lebih dewasa, mungkin orang lain yang kita ajar ya nggak ngerti-ngerti gitu ya, dan kita juga mesti belajar sabar seperti Yesus Kristus gitu. Motif ketidakmengertian ini saya ini menyertai discipleship, menyertai pemuridan ya. Bahkan Yesus ya, yang sempurna ya, dia pasti nggak mungkin salah ngajar, dia nggak mungkin kurang kuasa ya di dalam pengajarannya, nggak mungkin ada itu gitu. Tapi itu pun juga nggak dimengerti oleh para murid, apalagi saudara dan saya gitu dalam hal ini ya. Apalagi kita waktu mengajar younger generation, waktu kita mengajar anak-anak kita dan sebagainya. Ini merupakan satu gambarannya sangat realistik tentang pemuridan, ketidakmengertian. Nah, saudara kalau melihat di perikop sebelumnya di situ, murid-murid memperdebatkan siapa yang terbesar. Nggak bisa lebih kontras lagi. Yesus bicara tentang perendahan dirinya kan ya. Ini bicara tentang penderitaan kematian, berarti Yesus akan turun gitu ke tempat yang paling bawah. Tapi murid-murid malah memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nggak bisa lebih nggak nyambung lagi ya. Luar biasa nggak nyambung gitu. Seperti arahnya itu 180 derajat gitu. Yesus mau kemana, mereka mau kemana gitu. Tapi pertanyaan ini ya, bukan ternyata diakhiri di sini ketidakmengertian, mending ketidakmengertian ini satu gitu ya. Kalau kita ngajar matematika kepada anak 10 soal, dia nggak mengerti satu, nggak mengerti dua, ya sudahlah gitu ya, kita mesti sabar. Ini nggak mengertinya bolak-balik ya. Nomor 1 nggak mengerti, nomor 2 nggak mengerti, 3 nggak mengerti, semuanya. Jadi yang mengerti mana ya sebetulnya ini? Bisa bikin putus asa ya gambaran seperti ini. Tetapi ya, saudara melihat Yesus tetap mengajar mereka dengan sabar ya. Saya masih sedikit menyimpulkan singkat saja ini di perikop sebelumnya ya. Yang disebut besar itu apa sih ya? Besar itu kalau menurut Yesus adalah melayani yang terkecil, itu yang besar itu. Yang punya keluasan hati untuk melayani yang terkecil, itulah yang betul-betul besar itu. Seperti menyambut, memeluk anak yang nggak diperhitungkan di dalam society, itu yang sungguh-sungguh besar, karena itu pelayanan yang tulus gitu. Gereja juga ada untuk ini ya sebetulnya. Dan jangan lupa, sebelum kita memosisikan diri keliru, seolah saya juga mau menyambut mereka yang kecil. Sebentar, jangan buru-buru. Kayaknya yang kecil itu adalah saudara dan saya yang sedang disambut oleh Tuhan. Yang kecil yang nggak berarti, yang nggak seharusnya ada di sini, itu
itu saudara dan saya, supaya kita nggak terlalu buru-buru ya, kita memosisikan diri, mau menyambut yang terkecil ya, terus kita lupa bahwa kita sebetulnya adalah yang terkecil, yang seharusnya nggak ada di meja ini nih, nggak harusnya di sini. Kita seharusnya nggak ikut di sini, tapi Tuhan mengundang kita. Orang yang mengerti sudah disambut oleh Tuhan, meskipun dia adalah orang biasa, orang kecil, orang remeh, dan dia dipeluk oleh Tuhan. Nah orang ini ya saya, orang ini akan punya kepekaan untuk bisa menyambut mereka yang kecil. Gitu. Sudah kita di Indonesia ini banyak bergumul dengan memanjat tangga sosial ya. Memanjat tangga sosial dari orang yang bukan apa-apa ya. Terus kemudian bagaimana memanjat ke atas bisa jadi someone ya. Bisa jadi orang yang lebih signifikan gitu. Lebih dihargai, lebih dihormati dan sebagainya. Ya ini seperti kayak kelihatan wajar gitu ya saya. Manusia mana yang nggak mau dihormati? Masa saya sengaja mencari dihina? Ya pasti enggak toh. Lebih suka dihargai dan dihormati. Ya. Tapi kita lupa bahwa panggilan Kristen itu sebetulnya bukan itu. Gitu. Bukan bagaimana saudara dan saya dari bawah terus naik ke atas gitu ya. Terus makin promoted, disegani di masyarakat, disegani bahkan di gereja. Tapi intinya adalah sambil menjalani kehidupan, sambil mencari signifikansi diri kalau nggak mau dibilang greatness atau kebesaran itu tadi. Bagi Yesus ya, bagi Yesus orang yang betul-betul besar itu yang sudah selesai sama dirinya. Gitu. Dan karena itu dia bisa bebas melayani siapa saja. Gitu. Dia nggak harus foto-foto sama orang penting gitu ya, nggak harus foto-foto sama orang yang di atas supaya dia kekatrol ke atas gitu ya, nggak perlu itu, nggak ada perlunya. Tapi bagaimana bisa bebas melayani siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap nggak penting dan nggak menguntungkan, yang nggak beneficial. Ya itulah orang-orang yang sungguh besar, karena orang ini mengerti kebebasan Tuhan. Kebebasan Tuhan yang melayani siapa saja itu. Yang nggak didikte hanya dengan orang-orang tertentu ya di dalam hal ini. Lalu di dalam perikop ini ya masih ada kaitannya juga meskipun tentu isunya lain. Nah di sini urusannya apa saya? Ini urusannya tentang kesempitan atau keluasan hati. Kalau saya boleh kaitkan dengan perikop sebelumnya, cuma orang yang luas hatinya ya saya. Cuma orang yang luas hatinya bisa melayani orang-orang yang sederhana, itu orang-orang yang rendah seperti saudara dan saya. Yesus itu luas hatinya. Karena itu dia melayani saudara dan saya. Dia bukan cuma melayani, dia gak tertarik melayani Herodes, Pilatus, orang-orang raksasa itu ya. Yang dianggap raksasa di dalam dunia, dia gak tertarik. Dia melayani saudara dan saya. Yang bukan siapa-siapa, bukan raja, bukan kaisar, bukan orang kaya. Tapi orang biasa-biasa saja. Keluasan hati Yesus ini ya, yang seharusnya dipelajari oleh para murid. Kalau seseorang mengaku dia mengenal Kristus, dia harusnya bertumbuh menjadi orang yang hatinya sempit, menjadi orang yang hatinya itu luas. Di dalam bahasa Inggris kita membedakan antara narrow minded, broad minded ya, itu sempit pikiran, luas pikiran ya, atau banyak wawasan gitu. Dengan narrow hearted, broad hearted. Dua hal ini mungkin ada kemiripannya ya, tapi saya percaya juga ada bedanya. Ada orang itu broad minded ya. Broad minded dalam pengertian apa sih? Pikirannya itu seperti kayak luas ya, tapi hatinya itu sempit. Heran ya saya kayak gini ya. Orang kayak begini bukan kurang wawasan gitu. Orang begini yang perlu pertobatan itu hatinya. Kadang-kadang pikiran itu ya nggak sejalan sama hati. Ada orang yang sangat knowledgeable, pengetahuannya banyak, tapi hatinya luar biasa sempit ya. Luar biasa sempit. Putar-putar hanya urusan dia dan keluarganya, urusan dia dan kelompoknya, urusan dia dan gerejanya, urusan dia dan, ini sudah agak gede ya, negaranya. Besar sih ya negara itu ya. Negara itu besar sih. Dia dan benuanya. Ya, benua itu gede sekali gitu ya. Gak usah mulu-mulu lah, kita start dengan keluarga saja gitu. Problem yang diadres di sini apa sih sudah perhatikan di sini ya. Sekali lagi. Mereka ini mengikut Yesus, mereka ini orang-orang pilihan, tapi pilihan bukan untuk dihayati secara sombong. Kamu nggak terpilih, saya terpilih. Bukan itu ya, saya bukan. Tapi mereka menghayatinya secara keliru ya. Mereka pikir dengan mereka dipilih oleh Tuhan, kelompok kecil ini yang kayaknya memang lumayan elit gitu ya. Dan mereka melihat ini seperti kayak semacam hak istimewa gitu ya. Hak istimewa, mereka entitled, mereka merasa berhak, ya mereka merasa deserve, layak untuk masuk ke dalam pengalaman-pengalaman eksklusif ini bersama dengan Yesus. Ya.
Ya, seperti kayak dunia ini ada circle elite gitu ya, circle elite itu. Lalu orang yang bisa masuk ke circle elite itu dianggap yang berbahagia. Gitu. Yang nggak bisa tembus ke sana, ya kamu belum nyampe lah. Panjat lebih tinggi gitu sampai bisa masuk circle elite ya. Lalu orang-orang bodoh, orang-orang bodoh berlomba-lomba untuk masuk ke grup miserable itu. Gitu. Yang nggak ada gunanya sebetulnya itu. Karena kita punya direct akses kepada Yesus Kristus kan ya. Tapi ada orang yang mau menikmati elite circle yang dibangun oleh manusia. Whatever elite circle itu. Apa saja gitu. Kadang-kadang di gereja juga bisa ada kayak gitu nah loh saya. Mungkin kita nggak sadar ya. Grup orang yang ketemuan itu lagi. Orang lain mau masuk nggak bisa saya. Ya ini terus, kelompoknya ini terus gitu. Jadi bagaimana kalau mau ya mesti bikin kelompok yang lain lagi gitu ya. Akhirnya di dalam gereja seperti ada geng-geng dan sebagainya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Murid-murid ini ya, sudah baca di situ, mereka terganggu, ya, apparently mereka terganggu. Yohanes ya, berkata pada Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Ada yang salah nggak sih di sini dengan kalimat ini ya? Saya baca komentari, ada komentari mengatakan ini, mengikut kita, memang kita itu dalam bahasa Indonesia bisa dua macam ya. Kita itu maksudnya kita, mereka itu kita ya, atau kita, mereka, dan Yesus. Kan kita itu bisa kita atau kami gitu kan ya. Ya ini kita sih yang ngomongnya sih, terjemahannya gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris ya just simply us gitu ya. Yang nggak terlalu bisa dibedain antara kita sama kami sebetulnya ya. Kami atau kita gitu. Ya good, mungkin waktu kita bilang kami, sudah tahu kan ya bedanya kami dan kita sudah jelaskan ya. Kalau kami itu yang diajak ngomong nggak termasuk, kalau kita itu yang diajak ngomong termasuk gitu kan ya. Kita tentu saja lebih baik daripada kami di dalam hal ini, karena Yesus di-include. Tapi penekanan di mana di sini ya? Pada mereka atau pada Yesus gitu maksudnya? Yesus yang sedang dimiliki oleh mereka gitu, mana ya itu ya? Kita bukan nggak boleh pakai istilah kita, saya juga baru ngomong kita kan ya. Kita boleh juga, ini gereja kita ya. Ini gerakan kita gitu ya. Boleh juga sih, bukan nggak boleh. Tapi yang saudara masuk dengan kita itu apa ya sebetulnya gitu? Kita dan yang bukan kita versus yang bukan kita gitu. Apa ya maksudnya gitu? Atau kalau mau mengenal Yesus, kalau mau mesti lewat kita gitu, karena kita kayak agen tunggalnya. Gimana ya maksudnya gitu? Kalau mau mengusir setan mesti lewat kita gitu. Mesti ada stempel dari kita gitu. Karena kalau bukan dari kita ya berarti bukan pengikut kita. Komentar ini mengatakan sederhana saya. Mereka ini gak following us ya. Ini depressingly ironic, kata ironic ya. Ini sangat ironis ya. Karena apa? Ya kalau mau ngomong sebetulnya kan he was not following you, bukan us kan ya. Siapa mereka ini? Kalau mau ngomong yang lebih benar juga mereka ini nggak mengikut engkau loh, gitu kan. Lebih tepat ya, saya. Kan senternya kan Yesus ya, tapi ini mereka nggak mengikut kita gitu ya, kita. Mereka nggak ke gereja kita ini. Mereka nggak mengerti kita dan sebagainya. Semuanya tentang kita. Apa yang terjadi di sini ya, saya? Sebelumnya kan perikop tentang ini ya, search for greatness yang secara keliru itu ya. Di sini ya, sedikit mirip ya. Ini ada perasaan kelompok yang kayak dirasa sangat penting ya, inflated kayak menggelembung gitu ya, saya. Perasaan penting yang nggak wajar di sini gitu. Sehingga semua orang harus lewat kita, orang harus ada pada kita, semua orang harus minta izin pada kita dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sangat absurd karena apa, saya? Karena kalau sudah baca di pasal 9 ayat 14-29 ya, itu coba kita lihat ya, saya, bagian ini ya. 9 14 29 itu cerita yang mengusir roh ya, ada anak yang bisu. Coba kita baca ayat 18 ya, 9 ayat. Ini kan baru ya, saya di atas itu. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Mereka tidak dapat. Dan ini ada orang yang dapat mengusir. Mereka nggak bisa mengusir. Ini ada orang yang bisa mengusir. Terus orang ini salah gitu. Harus lewat kita. Kak, come on lah, saya kayak begini. Ini bagaimana ya? Luar biasa ya, saya pengenalan diri kayak begini loh.
Ini siapa yang harusnya rendah hati ya? Siapa yang harusnya belajar sama siapa kalau mau gitu ya? Tapi karena mereka merasa di inner circle-nya Yesus gitu ya, nggak peduli, mereka bisa nggak bisa, it's not an issue. Ya, pokoknya Yesus bersama kita kan, dia nggak bersama kita. Berarti apa? Ya berarti dia nggak seharusnya melakukan mujizat. Mereka nggak reflect, mereka nggak introspek bahwa mereka sendiri itu gagal mengusir roh dan ini bisa mengusir. Tapi itu juga apparently nggak mencelikkan mata mereka ya, nggak membuat mereka tuh rendah hati, nggak membuat mereka refleksi, enggak sih, malah melarang orang ini nggak seharusnya mengusir setan gitu ya. Nah ada kemungkinan ya, sini rekonstruksi, memang bukan di dalam level kemutlakan ya. Ada kemungkinan, ya ada komentari mengatakan bisa saja independent exorcist si pengusir yang ini ya, mungkin ya pernah diundang untuk join grup ya ini ya, yang berjalan bersama dengan Yesus, tapi mungkin dia menolak gitu. Wah sakit hati ya, saya ditolak gitu ya, sakit hati gitu. Kita kalau ditolak waktu kita mau melayani, waktu kita mengundang terus ditolak, wah kita akan cenderung lebih berkembang gini. Itu kita punya spirit sektarian ya, spirit sektarian. Karena kita sakit hati, pernah ditolak. Gitu. Ini juga adalah ujian keluasan hati kan ya. Kalau saudara pernah ditolak ya, padahal mungkin motivasi saudara mau menolong ya, tapi saudara ditolak gitu. Tapi bisa nggak saya memberikan kesempatan lagi, saudara tetap mengasihi dia gitu, atau saudara langsung masukin buku catatan gitu ya, buku diary. Hari ini saya ditolak oleh orang ini, hai anak-anakku, ingatlah keturunannya. Ya, waduh, sampai bergenerasi-generasi nggak beres gitu ya, karena pernah ditolak ya. Respon saya jadi respon sakit hati akhirnya gitu. Ya by the way, ini nggak mutlak ya saya. Tapi komentari ada menulis kemungkinan rekonstruksi seperti ini. Mungkin saja gitu. Mungkin juga enggak gitu. Tapi yang pasti, yang lebih pasti adalah mereka merasa ini adalah grup yang sangat eksklusif ya. Yang perlu dinikmati karena enggak semua orang bisa masuk sini. Ini susah payah ini masuk ke atas ini ya. Mereka enggak melihat itu sebagai anugerah Tuhan. Mereka melihat itu sebagai pencapaian mereka naik-naik ke puncak gunung sampai bisa ketemu Yesus gitu ya. Ini lebih mirip cerita Menara Babel nggak sih sebetulnya daripada cerita inkarnasi Kristus ya. Lebih mirip cerita Babel daripada mirip cerita Natal ya. Bukan berarti saudara di tempat pekerjaan nggak boleh dipromote ya, harus dibawa terus, bukan itu poinnya gitu ya. Tapi kalau motivasi kita di dalam hidup adalah bagaimana kita naik-naik ke atas supaya akhirnya suatu saat jadi presiden gitu misalnya ya. Lalu terus apa gitu? Terus apa gitu? Setelah di atas terus mau apa gitu? Apa yang dikerjakan itu? Kalau menurut Yesus orang ada di atas itu untuk melayani yang di bawah. Justru dia ada di atas supaya dia bisa melayani di bawah. Kalau dia nggak mau melayani di bawah ya nggak usah ada di atas. Karena yang besar itu adalah diberikan kemungkinan tanggung jawab yang juga besar untuk melayani yang di bawah sebetulnya itu. Seperti Yesus itu loh saya. Yesus itu kan dari atas. Karena dia dari atas, maka dia melayani yang di bawah. Itu yang betul-betul dari atas, yang dari atas. Yang dari atas itu melayani di bawah. Yang mengejar mau ke atas, itu bukan cerita Natal, itu bukan cerita inkarnasi. Gak tahu cerita apa, itu cerita yang lain, cerita non-Kristen. Kontras saudara melihat di sini ya, murid-murid yang hatinya sempit itu ya, dengan Yesus sebaliknya ya, mengatakan supaya mereka ini jangan dicegah. Jangan dicegah ya. Dan kalau kita baca di dalam mungkin akses di dalam bahasa aslinya sebetulnya itu bukan cuma kali ini saja, tapi principally ya, generally, bukan cuma untuk kejadian ini, tapi secara umum ya. Jangan mencegah orang-orang yang kita lihat mereka ini dipakai Tuhan, mereka ini menghasilkan buah. Kita jangan iri, kita jangan insecure, kita jangan nggak seneng dengan mereka ya. Kan kita punya kecenderungan kayak begitu kan ya. Kalau kelompok kita ada katakanlah keberhasilan, kita tinggi-tinggikan sampai nggak karu-karuan ya. Sampai distorted gitu ya. Nggak apa-apa, tapi ini kan mendorong kita supaya bisa lebih mencintai kelompok kita gitu. Tapi kalau ada keberhasilan grup lain, kita kayaknya itu nggak gitu sih kayaknya. Pasti ada yang salah gitu. Gak terima ya kalau orang lain itu orang lain yang berhasil gitu.
ada kayak kesempitan hati gitu loh saya. Ini memang kita hidup di dalam dunia yang berdosa kayak begini saya, nggak usah jauh-jauh lah saya. Let's start dengan keluarga saja ya. Keluarga itu kan unit yang paling kecil ya. Ya. Kalau anak kita yang juara, ya kita langsung terima gitu ya. Ini betul, memang begini, memang pinter gitu. Tapi kalau anak orang lain juara, kok saya pikir kayaknya salah nilai itu gurunya gitu ya. Salah itu kali, pas nggak mungkin lah dia juara. Loh, susah ya saya bersyukur untuk kebaikan yang terjadi di dalam kehidupan orang lain itu susah gitu. Ini loh saya problem kesempitan hati. Makanya Alkitab mengatakan menangislah bersama dengan mereka yang menangis, berdukacitalah bersama dengan mereka yang berdukacita. Bersukacitalah bersama dengan mereka yang bersukacita. Ya. Waktu orang lain berdukacita, saudara jangan seneng ya, jangan bersyukur gitu. Itu orang jahat ya. Orang berdukacita kok kita malah seneng bagaimana? Kita berdukacita dengan dia yang berduka. Itu karena ada keluasan hati. Karena ada keluasan hati. Tapi tesnya bukan cuma di sini. Kalau tetangga bersukacita, saya juga bisa ikut bersukacita. Bukannya iri, bukannya insecure. Kan aneh ya saya, kalau melihat apa ini, istrinya orang lain baik ya. Terus kemudian suami jadi, bukan jatuh cinta, kalau jatuh cinta awas saya itu sangat ngawur. Tapi terus kemudian marah kepada istrinya, itu nggak bisa seperti dia gitu. Loh, kebaikan istrinya orang lain jadi threat, akhirnya istrinya jadi sebel pula gitu ya, kurang ajar ini ya. Akhirnya itu istri orang lain itu, kenapa dia muncul di dalam kehidupan suamiku gitu. Bikin akhirnya ketahuan kalau saya masaknya kurang enak, saya kurang melayani dia di dalam urusan setrika menyetrika gitu ya, dan seterusnya gitu. Atau sebaliknya gitu, sebaliknya ya, istri juga gitu. Kalau melihat laki-laki yang lain lebih berhasil, terus jadi marah sama suaminya. Tuh lihat tuh. Kenapa lu nggak bisa kerjanya kayak dia? Loh, akhirnya susah ya. Sukacitanya orang lain nggak bisa jadi sukacita kita loh. Sukacitanya orang lain jadi ancaman deh untuk kita itu. Kita jadi sebel dengan kesuksesannya orang lain, kita jadi sebel dengan pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan yang ada pada orang lain. Sudah, orang seperti ini ya, itu sulit sekali ya dipakai Tuhan. Karena orang kalau mau dipakai Tuhan tuh hatinya mesti luas ya. Gak semua orang yang gifted, talented ya, yang tadi saya bilang ya, broad minded, mungkin wawasannya luas ya. Gak tentu dipakai Tuhan, gak tentu dipakai Tuhan. Ada banyak orang yang pikirannya luas, banyak. Ada banyak orang jenius di dalam dunia ini, gak tentu dipakai Tuhan. Tapi kalau Tuhan pakai, dia pasti pakai yang hatinya luas ya, hatinya luas. Karena anugerah Tuhan gak bisa masuk kalau kita hatinya sempit itu gak bisa masuk. Kita sendiri menciutkan ini ya, menciutkan apa ini? Corong berkat Tuhan, kita sendiri yang bikin ciut gitu. Coba sudah orang kayak begini kalau dipercayakan pelayanan, ya akan jadi apa ya gerejanya gitu. Kalau orang yang nggak ada keluasan hati, ya dia akan merusak pekerjaan Tuhan, bukan akan mengembangkan pekerjaan Tuhan, dia akan merusak. Karena dia dikuasai oleh insecurity, dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh iri hati, feeling threatened dan sebagainya. Ini kacau balau kayak begini ya. Dan Yesus sedang mempersiapkan murid-murid ini, karena murid-murid ini mau dipakai oleh Tuhan, nggak bisa ini dipakai kayak begini. Dengan kesempitan hati yang seperti ini nggak mungkin ini ya. Maka Yesus mengajarkan kepada mereka, jangan dilarang. Barang siapa tidak melawan kita, ya dia bersama dengan kita. Kalau ada pekerjaan Tuhan di dalam diri orang, di gereja lain, di keluarga lain, di negara lain, waktu jauh, mungkin terlalu luas kali ya. Saya kadang-kadang perhatikan ada ini ya, pokok doa, mendoakan suku yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Terus terang saja secara manusia itu susah punya resonansi, benar nggak sih? Kalau mari kita mendoakan korupsi di negara, langsung passionate gitu ya. Tiba-tiba ada kayak api membara yang kayak mau keluar gitu ya. Mendoakan korupsi, memang sih ini mesti berisi didoakan ini gitu ya. Tapi mari kita mendoakan suku X ya, yang cuma ada 7.500 orang ya, dan di sini tempatnya mereka sedang berkumpul mencari, ini urusannya apa sama saya kayak gini? Urusannya apa sama Indonesia coba? Dia tempatnya di mana? Kenapa saya mesti mendoakan dia gitu dan seterusnya. Memang terus terang susah sih untuk resonate gitu. Ya, karena nggak direct berkaitan dengan kita. Tapi ini bagus ya, bagus untuk melatih
visi kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mendoakan anak ya, keturunan. Baik, memang itu tanggung jawab kita ya. Tapi kita juga belajar untuk mendoakan anaknya orang lain, anaknya orang lain. Mendoakan keluarga lain, itu namanya luas hati gitu. Ya. Sudah di dalam doa Bapa kami itu kan sederhana ya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kami loh, kami. Bukan makananku. Makanan kami, ya. Berarti saudara boleh berdoa untuk kebutuhan saudara, boleh. Tapi perluas itu. Bukan cuma saudara loh yang perlu makan, yang lain juga perlu makan. Doakan mereka juga supaya mereka juga ada roti, supaya mereka ada nasi untuk dimakan yang cukup satu hari. Bukan cuma saya dan keluarga saya. Nah, ini ya ini yang sedang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Ya, supaya mereka belajar punya keluasan hati melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja juga nggak harus melalui kita. Karena kita bukan agen tunggal memang bukan. Ada orang yang menikmati ya, kalau jadi apa itu mediator, orang penting. Waduh, sakit deh orang kayak begini ya. Alkitab bilang cuma ada satu mediator, yaitu Yesus Kristus, tapi dia menikmati juga jadi mediator gitu ya. Kalau orang mau ketemu sama ini, mesti lewat saya gitu ya. Dia menikmati gitu. Karena dia adalah kayak semacam bridge ya gitu ya. Untuk apa ya kayak begini ini ya? Bukannya kita harusnya berbahagia kalau orang itu bisa langsung menghampiri Tuhan ya. Tanpa harus ada bridging kayak begini itu. Imannya bertumbuh ya. Langsung bisa berdoa kepada Tuhan ya. Punya relasi dengan Kristus. Bukankah itu sukacita kita ya? Daripada harus terus dimediasi. Memang waktu orang belum bertumbuh, apalagi orang belum percaya, dia untuk sementara perlu mediasi. Semacam mediasi. Kita mesti memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Kita perlu mendoakan mereka, kita perlu menguatkan mereka. Ya. Tapi kalau mereka bertumbuh, kita jadi bahagia, mereka bisa langsung dapat akses direct kepada Tuhan. Bukankah itu sukacita kita? Seharusnya kan ya. Dan bukan harus jadi selalu apa ini namanya? Orang yang selalu menyambung lidah atau jadi perantara. So, balik lagi ya di sini ya. Yesus mengatakan barang siapa tidak melawan aku, ya barang siapa tidak melawan, ya dia bersama dengan kita. Ya. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. So, kenapa kamu kenapa kamu jadi panik gitu? Kenapa jadi insecure ya, jadi gelisah gitu? Orang yang hatinya sempit ya, itu banyak kegelisahannya ya. Banyak penyakit ya, banyak penyakit itu. Penyakit yang bukan-bukan. Karena ntar hidupnya penuh dengan perasaan keterancaman lah, iri hati lah dan sebagainya. Dia kurang ada poin yang dia bisa bersyukur kepada Tuhan ya. Ucapan syukurnya itu sempit sekali ya, urusannya sama dia dan keluarganya putar-putar di sana gitu. Gak bertumbuh ya. Gak bertumbuh. Saya harap kita bertumbuh ya, bukan terus putar di dalam kehidupan kita sendiri gitu. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya, kalau begini jadi bagaimana? Sekedar tidak melawan, lalu otomatis dia di pihak kita. Bagaimana dengan perkataan Yesus yang lain? Yesus mengatakan di bagian yang lain ya, barang siapa tidak bersama aku ya, dia melawan aku. Loh, ini kok jadi kayak bertentangan? Kalau di sini sekedar nggak melawan, ya pasif, berarti bersama kita. Tapi di bagian yang lain dikatakan kalau tidak bersama dengan Yesus berarti melawan Yesus. Jadi bagaimana kita mengharmoniskan dua hal ini ya? Saya pikir kita perlu membedakan di sini ya dalam hal ini bahwa waktu berkaitan dengan Kristus ya, waktu berkaitan dengan pribadi Kristus itu nggak ada netralitas ya. Orang mesti mengambil keputusan dia mengikut atau tidak mengikut Kristus. Setiap orang ya. Mengikut Kristus atau tidak mengikut Kristus. Tapi waktu kita bicara tentang ya grup para pengikutnya, ya itu boleh direlativisasi lah, boleh direlativisasi gitu. Gereja gitu misalnya ya boleh direlativisasi gitu. Memang nggak harus mengikut kita sih ya, boleh mengikut yang di tempat lain juga gitu. Tapi tetap mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu nggak ada tawaran, nah itu nggak boleh netral. Harus ambil keputusan mengikut Kristus atau nggak mengikut Kristus. Gak ada gunanya juga kalau orang mengikut kita ya,
berada dalam gereja kita, tapi sebenarnya nggak mengikut Kristus, ya nggak menolong apa-apa lah, nggak menolong apa-apa loh. Orang ini ada di dalam gereja kita, ya, tapi hatinya itu nggak mengikut Kristus sebetulnya. Lalu apakah akan tertolong saya karena dia bersama dengan kita? Enggak juga, nggak akan menolong saya. Kita nggak bisa menolong. Setiap orang mesti mengambil tanggung jawab, ya, keputusan di hadapan Tuhan. Dia ini mau mengikut Kristus atau tidak mengikut Kristus. Gak ada netralitas di sini, ya. Gak ada relativisme di sini. Tapi waktu kita bicara tentang gereja, ya, waktu kita bicara tentang komunitas Kristen, ya silakan bergumul, gitu, bergumul. Ada gereja, saya tahu ada gereja kayak begini. Ada gereja yang so overprotective ya, sama jemaatnya gitu. Sampai jemaatnya itu nggak boleh ikut apa ya? Dan cuma nggak boleh ikut, nggak boleh ikut seminarnya gereja lain sudah pasti. Tapi bahkan nggak boleh ngomong sama jemaatnya gereja lain. Ada loh saya kayak begini. Heran deh saya. Dan kayak begini menyebut dirinya gereja. Heran sekali loh. Ada hamba Tuhan yang ketakutan kalau dombanya itu ikut seminarnya gereja lain. Ada saya. Ya. Saudara kalau mau ikut seminar gereja lain, kalau itu seminarnya bagus memberkati, datang aja nggak apa-apa saya. Apa kita bukan gereja seperti itu loh, bukan. Tapi ada hamba Tuhan yang ketakutan sekali ya dengan ini. Ini lupa bahwa domba ini dimiliki Tuhan, bukan dimiliki pendeta itu. Lupa dia, atau memang sengaja lupa kali ya. Visi kerajaan Allah ini ya, saya. Ini bukan sesuatu yang otomatis akan ada kalau kita nggak memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Dan bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan ya? Sekali lagi saya membedakan antara Kristus ya. Pribadi Kristus dengan kelompok kita ya saya. Penting ya saya, pembedaan ini luar biasa penting. Tentu kita berharap dan kita percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita ya. Better be so ya. Kalau enggak ya kacau, ini bukan perkumpulan Kristen ya. Tapi ini bukan berarti itu kemudian karena Yesus ada di sini berarti dia nggak boleh ada di tempat lain. Duh, ini haknya apa ya saya kayak begini ini? Haknya apa ya saya? Ini lebih mirip spirit sektarian daripada kerajaan Allah sebetulnya. Sedang mengembangkan spirit sektarian. Gitu. Sedang mengembangkan kerajaan duniawi dan bukan kerajaan Allah. Termasuk saudara yang terus cuma care hanya dengan keluarga saudara, itu saudara sektarian sebenarnya gitu. Sektarian in the truest sense. Karena nggak pernah ada tempat untuk keluarga lain di dalam hati saudara. Saudara nggak peduli sama sekali. Saudara cuma peduli saya suami atau istri, anak, orang tua, ya sudah itu, that's all. Sedang membangun kerajaan sendiri. Bagaimana saya sekali lagi ya, orang seperti ini bisa mengikut Kristus dan bisa dipakai oleh Tuhan. Maka ini adalah pergumulan kita bersama ya saya. Yesus sudah naik ke atas kayu salib dan dia sudah bangkit. Dan sekarang dia menuntut setiap orang itu mengambil keputusan tentang dia. Mengikut dia atau tidak mengikut dia. Yang enggak mengikut Yesus berarti melawan Kristus. Nah tapi Kristus bekerja, dia hadir ya di banyak komunitas Kristen. Hari ini kita perjamuan kudus ya saya. Hari ini perjamuan kudus. Saya biasanya mengumumkan waktu pimpin perjamuan kudus, saya bilang kita in full communion dengan semua orang pilihan. Saudara gak harus menjadi member gereja ini ya untuk bisa ikut perjamuan kudus di tempat ini. Kalau saudara adalah orang percaya sejati, saudara sudah dibaptis dewasa atau yang dibaptis anak-anak, saudara sudah dikonfirmasi CD. Kenapa ini penting? Karena Alkitab mengatakan setiap orang mesti menguji dirinya ya. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh orang dewasa, bukan dilakukan oleh bayi. Bayi nggak bisa menguji dirinya. Tapi untuk sakramen baptisan nggak ada perkataan setiap orang mesti menguji dirinya, nggak ada, nggak ada itu. Makanya kita membaptis bayi karena nggak ada perkataan mesti menguji dirinya untuk baptis. Tapi untuk perjamuan kudus itu ada perkataan mesti menguji dirinya setiap orang. Dan itu bisa dilakukan oleh orang itu sudah dewasa, sudah di CD dalam hal ini ya, sudah dikonfirmasi. Dia bisa ikut dalam perjamuan kudus. Tapi ya saya seperti sudah tahu, nggak semua gereja kayak begini loh saya. Ada gereja yang melarang ya, yang bukan anggota gereja tersebut untuk ikut perjamuan kudus. Mereka ini baca nggak sih bagian ini gitu ya? Mereka bukan termasuk pada kita.
Mereka bukan anggota gereja kita. Kadang-kadang juga ada hamba Tuhan yang gak mau tahu dengan ini ya, saya. Apa itu? Pokoknya itu bukan anggota gereja saya. Dia belum anggota, ya. Saya cuma ngurusin yang ada pada kita. Ya, memang kadang-kadang bisa melelahkan saya. Saya masih ingat waktu masih di Kelapa Gading pelayanan ada orang nggak ada pekerjaan, saya cari saya gitu. Saya bilang saya ini owner company atau apa ya gitu ya. Kok cari saya gitu lah. Saya kadang-kadang bisa cari hamba Tuhan di mana saudara beribadah gitu ya. Kadang-kadang sedikit jengkel ya, ini hamba Tuhan di sana ngapain ya, nggak melakukan pengembalaan. Tapi akhirnya cari hamba Tuhan gereja. Dia bukan anggota gereja kita, by the way, saya bukan. Dia dari gereja lain. Tapi dia nggak cari pendeta, dia cari pendeta gereja lain lagi ya. Dan saya pas yang dicari. Dia nggak ada kerjaan. Kadang-kadang saya kalau kita ada kemungkinan, ya saya share ke pengurus. Lalu terus kemudian ini orang nggak ada kerjaan. Kita ada bisa apa ya membantu dia. Dan ya saya bersyukur ya pengurus di Kelapa Gading. Juga hatinya juga luas. Mereka juga mikirin saya. Coba kita pikirin dia bisa taruh di mana. Itu bukan gereja kita loh, saya bukan. Memang kita terbatas, pasti terbatas ya. Saudara dan saya terbatas. Saya juga terbatas konseling jemaat yang bukan anggota gereja saya. Beberapa kali saya mesti mengatakan, ya silakan konseling dengan hamba Tuhan di gereja saudara. Itu tanggung jawab hamba Tuhan di gereja saudara. Tapi saya tahu saya nggak boleh setiap kali kaku kayak begini. Ini bahaya. Karena ntar saya jatuh kepada spirit sektarian, persis seperti yang di sini. Karena kita nggak peduli lagi dengan yang bukan kita. Ini bukan anak saya, nggak ada urusannya dengan saya. Ini bukan toko saya, gitu ya. Ini jalan rusak. Oh, ini tempat yang saya bukan biasa lewat, mau jalan rusak ya sudah. Kalau yang tempat saya tinggal ini mesti diperbaiki kayaknya gitu ya. Memang kita kecenderungannya selalu pikir kayak begitu kok, saudara dan saya sama saja gitu. Pak sekali lagi ya, saya. Kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kita akan dibuat makin luas gitu, hatinya makin luas. Terakhir sampai kemudian dikonfirmasi lagi Yesus mengatakan sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa sih ini kaitannya seperti kayak kurang nyambung gitu ya dengan perikop sebelumnya. Tapi yang dimaksud adalah tindakan belas kasihan, tindakan kebaikan yang paling sederhana seperti memberi minum ini kan, ini urusan sederhana ya, cuma secangkir air itu. Yang memberikan kepada pengikut Kristus itu tidak diberi upah. Tuhan itu mengingat mereka. Cuma memberi cangkir saja ya. Dan sekarang ada orang yang melakukan mujizat ya, yang seharusnya lebih penting nggak sih saya? Mengusir roh jahat lebih penting nggak sih harusnya daripada memberi secangkir air gitu ya? Kalau kita boleh bandingkan. Dan kamu keberatan dengan itu. Lalu saya nggak boleh memberikan upah kepada orang itu. Kita mesti melarang dia. Sedang yang memberi cangkir saja ya, karena dia pengikut Kristus. As long as dia pengikut Kristus, dia akan diberikan upah gitu. So, kamu jangan gelisah kayak begitu. Jangan iri kayak begitu, jangan sempit hati kayak begitu ya. Kalau ada orang melakukan perbuatan baik ya, karena dia pengikut Kristus, let's rejoice, kita bersuka cita bersama-sama dengan dia. Ini keluasan pekerjaan Tuhan, keluasan pekerjaan Tuhan. Saya harap gereja kita kecil ya, gereja kita kecil. Even sinode kita pun juga kita bisa bilang relatif kecil. Tapi seperti saudara ini ya, tahu kita ada speak dan sebagainya. Kita nggak mau cuma untuk kita tok, nggak mau gitu, karena itu sempit ya sebetulnya, sempit gitu. Bukan nggak bisa loh bikin seminar untuk kita tok, mungkin lebih baik, lebih intens, lebih lebih tanya jawabnya lebih ini ya ini. Tapi kenapa mesti bikin yang untuk ini? Ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan gitu. Tapi untuk melatih saudara dan saya punya kingdom vision. Yang perlu diberkati itu bukan cuma jemaat kita loh. Tapi ironis sih kalau saudara sendiri nggak datang ya. Ironis ya itu gitu. Iya. Saya bikin les bukan cuma anak saya, karena kalau cuma sama untuk anak saya itu eksklusif ya. Saya bikin les untuk anak sekampung, misalnya gitu ya. Misalnya ya, anak saya sendiri, apa ini? Loh, sedih ya saya, gimana ya? Loh, ini saya mau memperluas, bukan berarti lu nggak perlu loh.
Bukan berarti lu nggak perlu, lu juga perlu gitu. Tapi kita mau lebih luas daripada ini. So jangan saudara sendiri bosen deh saya dengan event-event yang kita adakan. Terus ironically yang diberkati malah gereja-gereja lain. Kayak ada yang terbalik ya di sini gitu. So kita belajar dari Yesus ya. Yesus di dalam kehidupan yang mengajarkan saudara dan saya terus-menerus bertumbuh ya di dalam keluasan hati ini. Nah, hari ini kita perjamuan kudus, kita juga menghayati bagaimana Kristus menghampiri kita. Kita gak seharusnya di reach out oleh Kristus, gak seharusnya dihampiri oleh Kristus. Tapi dia mengundang kita. Ini pun juga adalah saudara melihat keluasan hati Tuhan. Kiranya kita boleh terus digerakkan oleh cinta kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami firman-Mu dan kami bisa terus merenungkannya di dalam kehidupan kami. Tolong supaya Roh-Mu yang kudus boleh menerjemahkan di dalam situasi kehidupan yang kami hadapi sehari-hari. Kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam pertolongan dan bijaksana Roh Kudus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.